atau ini kompetensinya W1 sampai dengan W4, pilihan 5 sampai pilihan 11, kita lihat nanti hasil dari total yang dia klaim. Kemudian keputusan memenuhi atau belum memenuhi persyaratan sertifikasi dari IPP, IPM, atau IPU. Nah, di sini kita lihat bahwa kemungkinan salah isi itu pasti ada. Sebaiknya bila mana MUK itu melihat ini sudah salah isi, masih kurang, bisa dikembalikan kepada aplikan, sehingga aplikan itu bisa memperbaiki file-nya. Kemudian diskusi kelompok penilai. Jadi setelah kita penilai MPUK itu melakukan penilaian, kemudian dilakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini artinya menurut pendapat si A, si B, dan si C terhadap aplikan itu harus kita pahami dan kita hormati bahwa itu adalah penilaian yang mereka lakukan. Ya, jadi tiga asesor ini setelah wawancara selesai, maka mereka berkumpul untuk membicarakan hasilnya. Nah, tadi yang sudah disampaikan rincian penilaian pada FIVE. Jadi penilaian pada FIVE itu adalah P, Q, dan R tergantung dari tiga faktor tersebut. Nilai P itu dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan proyek itu nilainya 1 sampai 4. Nilai Q itu ketika melaksanakan aktivitas pekerjaan proyek peranannya sebagai apa, itu nilainya 1 sampai 4. Tingkat R, tingkat kesulitan melaksanakan aktivitas pekerjaan proyek, tingkat R-nya 1 sampai dengan 4. Berarti T adalah perkalian antara P kali Q dan kali R. Ini nilai P, dia melaksanakan aktivitas pekerjaan, dinilai dari seberapa jauh pengalaman melaksanakan aktivitas tersebut, kemudian aktivitasnya yang sama. Kemudian makin banyak aktivitas yang dilaksanakan dengan layak atau baik, kemudian makin tinggi nilainya. Ya, jadi kita lihat bahwa semakin dia banyak pengalaman, jadi yang jikalau seorang pegawai itu dia sudah 3 tahun bekerja dengan yang 10 atau 12 tahun, tentu hal ini akan berbeda dalam hal menangani suatu pekerjaan, baik dalam mengambil suatu keputusan. Dan hal ini tentu berpengaruh terhadap tingginya jam terbang orang tersebut. Begitu juga dengan Q, ya, yang Q yaitu peranan. Jadi melaksanakan aktivitas pekerjaan proyek dinilai dari peranan dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Dia keikutsertaannya, dia mempunyai jabatan atau dia mempunyai tugas. Jadi seorang staff ada tingkatan berikutnya, site engineer, site manager, direktur atau ke atasnya. Nah, itu mereka sudah paham di situ untuk peranannya sebagai apa, tentu job desk-nya dan uraian tugasnya pada saat dia pengisian FIVE dia sudah ada di situ. Kemudian tingkat kesulitan R. R ini nilainya 1 sampai 4, dia tergantung kompleksitas suatu pekerjaan. Misalkan untuk pembangunan rumah dengan pembangunan rusun atau apartemen tentu berbeda dalam hal spesifikasi teknis, kemudian kondisi tempat kegiatan, kemudian nilai biaya, jumlah dan aspek tenaga kerja. Nah, ini berbeda. Jadi kalau kita lihat tentu hal ini kita lihat bahwa yang makin sulit aktivitasnya R-nya makin besar gitu ya, dengan jumlah nilai biaya juga. Ini ada batasan bobot nilai unit kompetensi. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan dia harusnya calon IPM, W2-nya dia 900, di atas 900, tapi pada saat dia ngisi dia menjadi 750, otomatis secara tidak langsung dia menjadi IPP. Dan hal ini bila mana si MUK itu berkenan untuk mereject, dia si aplikan bisa bisa diminta untuk perbaikan dari FIVE tersebut. Jadi ini standarnya W2 itu 30%, W3 itu 20%, batas minimal untuk IPM itu 900, yang untuk wajib 3-nya itu 600. Kemudian untuk IPU-nya 1.800, kemudian untuk yang wajib 3-nya 1.200. Dan ini adalah tingkatan insinyur profesional tadi ya, dari IPP mampu melaksanakan kerja profesional secara mandiri,
kemudian IPM mampu melaksanakan kerja profesi keinsinyuran secara sepenuhnya, kemudian yang IPU mampu melaksanakan kerja profesi keinsinyuran yang sangat khas, sangat rumit, dan memimpin tim IP dari antar kejuruan. Kemudian di bawahnya ada PKB, dan ini kita lihat sebelah kanan, IPP minimal 3 tahun bekerja semenjak lulus S1, kemudian IPM minimal 8 tahun sejak bekerja sejak S1, kemudian IPU 16 tahun bekerja sejak S1. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa jenis pendidikan yang berlaku di Indonesia berdasarkan dari Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi ada 3 tadi, pendidikan akademi, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi. Pendidikan akademi itu yang pendidikan yang diambil pada saat S1 dan dia untuk teori dibandingin praktek adalah 60/40. Ini contohnya S1-nya, S2 dan S3 itu adalah pendidikan dari akademi. Kemudian pendidikan vokasi itu yang kepada keahlian. Jadi 60/40 terkait juga dengan hasilnya D1, D2, D3 dan D4. Kemudian gelar vokasinya seperti ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan. Ini pendidikan vokasi. Nah, kita di dalam posisi ini adalah pendidikan profesi. Di Indonesia gelar profesi itu berdasarkan beberapa hal yang terkait itu adalah seperti jenisnya itu akuntansi, pajak, apoteker, dokter, dokter gigi, dokter hewan, sampai dengan ada arsitek, kemudian termasuk sini ada profesi insinyur, ada juga di sertifikat public accountant dan chartered accountant yang ada di sini. Dan ini adalah banyak juga pertanyaan, PII tidak memungut biaya tambahan selain di sini. Pak, saya kok ada biayanya yang lain tambahan, kita tidak ada. Ini kalau yang ada yang mengatasnamakan PII itu bukan orang PII, karena kita tandanya seperti ini tidak ada biaya tambahan. Ya, sekali lagi kita menggunakan virtual account. Ini virtual account, jadi kode virtualnya 5 digit, di belakangnya adalah tanda KTA. Jadi bila mana Bapak Ibu ingin memperpanjang sendiri juga KTA-nya bisa dilakukan seperti ini. Kemudian ada uang DP-nya terkait juga dengan IPP. Kemudian dari uang muka DP-nya itu 1,1. Kemudian sisanya, misalkan dia mendapatkan IPM, sisanya dibayar 550. Kemudian kalau IPO dia 2.200.000, waktu bayar di pertama uang mukanya 1,1, maka berikutnya 1,1. Ini adalah contoh metode pembayaran. Dia menggunakan virtual account, nomor virtual account yang sudah ada, dan total bayarnya ada tercantum di situ. Kemudian ini tadi sudah yang Simponi, ya tadi ada langsung. Kita ini sekarang paparannya dari masuk ke dalam KTA, kemudian kita lihat sini adalah keanggotaannya, pengajuan STRI, pengajuan keanggotaan, diklik sini, kemudian keanggotaan sedang proses verifikasi. Nah, di sini adalah pengajuan STRI peralihan. Kita klik 2 di situ dan kita buat STRI di sebelah kanan bawah. Dan ini jika sudah punya SKIP, maka STRI-nya sesuai dengan SKIP-nya tersebut. Ini masuk ke dalam akun Simponi. Ya, tadi sudah langsung dimasukkan. Ini adalah untuk profil untuk pengeditan, data pribadi, organisasi, penghargaan, kursus, dan publikasi, serta bahasa. Ini yang bila mana ada perubahan, tinggal klik aja edit. Ya, di dalam hal ini ketika aja edit, nanti akan terjadi kita akan berubah, nanti akan mengikuti perubahan tersebut. Dan ini keanggotaan tadi sudah disampaikan, ya, tinggal kita bisa merubah. Kemudian ada file-nya. Kalau masih baru dia tulis buat file baru. Kalau dia sudah pernah bikin, kita klik edit. Ini tadi historinya, ICP-nya, kemudian yang ini adalah
dalam pengisian FAIP. Pengisian FAIP, ya, kemudian jika sudah pernah mengisi FAIP, dia tinggal ngetik edit. Nah, sebelah kiri ada tulisan profil, ini di atasnya dokumen pendukung itu tidak tidak dilengkapi, maka harus melengkapi dokumen penduduk yaitu berupa KTP, ijazah, ataupun CV. Kemudian diupload lagi di bagian ke profil, maka akan hilang dan STRI akan berubah. Ini di berandanya, kemudian ini pengisian di dalam FAIP-nya, ya, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, KTA, semua dimasukkan di sini, sudah otomatis. Kemudian pendidikan formal S1, S2. Ini organisasi semua masukkan di sini. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu mengisinya, tidak boleh ada yang kosong karena tidak boleh kosong. Kalau kosong dia tidak bisa disubmit. Ya, ini kualifikasi profesi profesional. Ini ada W2 sampai dengan W11. Kemudian ini nilai tanggung jawabnya di 31. Di 3 Ramawi, ini 4 Ramawi, pengalaman mengajar. Jadi mengajar ini dia bisa berupa dari in-house, ya, ini sambil membahas. Kemudian ada 4, ada 5, 51, 52, 53, 51 karya tulis yang dipublikasi, 52 karya tulis yang diseminarkan. Jadi 51 publikasi, 52 disajikan, 53 adalah seminar yang disajikan di dalam seminar, kemudian 54 adalah seminar yang kita ikuti. Kemudian 4 Ramawi ini judul temuan, ya. Terus kemudian 5 Ramawi itu dokumen pendukungnya siapa aja yang ada di situ, sehingga nanti misalkan kita karya temuan dituliskan di 54. Kemudian ini 56 adalah sastra bahasa, jenis-jenisnya. Kemudian 57 adalah pernyataan. Nah, jadi begitu kita klik pernyataan, kalau dia belum ada isi yang kosong, maka akan mental lagi dari submit dan kembali kepada aplikan. Dan ini udah dokumen semua lampiran. Nah, ini contoh yang sudah menggunakan sertifikat yang sudah profesional, kemudian SK Madya, kemudian dari dia mempunyai dari minimal pengalaman 4 tahun, di contohnya di SLPSE, kemudian yang ini terkait dengan Kemenperin. Jadi tidak memenuhi passing grade 70 karena tim leadernya tidak mematikan surat tanda registrasi insinyur. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada salah satu contoh yang untuk pengadilan. Izin saya coba share. Oh, nggak mau dia. Sebentar, ini kok nggak mau tadi. Kita coba melihat kasusnya. Ini. Saudara walkoutnya ya, silakan. hukum para terdakwa perkara dugaan korupsi Dinas Perikanan persidangan pengadilan pada 6 Februari 2022 lalu dikarenakan kartu anggota milik Apisos bernama Jarwoto tidak habis masa pelakunya. Ternyata mendapat tanggapan dari Presiden selaku Ketua Persatuan Indonesia PII Kota Bengkulu. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Bengkulu, Pretindo, menyatakan bahwa Jarwoto tidak memiliki STRI atau sertifikat tanda register insinyur.
hingga tanpa STRI artinya kesaksian yang bersangkutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu pada Rabu 3 Februari 2022 lalu dalam perkara dugaan korupsi JKT Kota tahun 2020 tidak berkompeten karena status insinyur adalah profesi. Retindo menambahkan untuk di Bengkulu ada 110 orang yang berstatus insinyur, tapi hanya 73 orang yang memiliki sertifikat dan Jarwoto tidak punya sertifikat. Untuk nama beliau sendiri ya, tidak ada, karena pengajuan juga belum ada. Sudah kita cek sampai ke menteri dari tidak ada nama beliau di dalam ini. Jadi untuk masalah ini, dia jangankan untuk ada STI, KPK pun dia tidak memiliki yang SKI yang habis masa berlaku ketika kita dibubarkan di 2015 di bawah tidak berlaku. Lebih lanjut, Pretindo menegaskan sesuai pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, seorang yang mengatasnamakan insinyur tanpa STR bisa dijerat pidana dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan TV Bengkulu melaporkan. Baik, itu sebagai contoh yang dapat saya share. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kembalikan ke Pak Ruli. Silakan bila mana ada tanya jawab. Terima kasih Pak Wahyu atas paparannya. Ibu dan Bapak ada yang ingin disampaikan, ditanyakan mengenai ini sudah masuk tata kerja ya Pak Wahyu ya, majelis tata kerja ya materinya ya. Sudah jadi satu. Jadi ini digabungkan satu satu slide-nya dengan yang tadi pagi ya. Ini kita lihat ini sudah terkait juga dengan tata kerjanya ya, tata kerjanya tata cara penilaian, kemudian tata kerja majelis uji kompetensi. Sudah dimasukkan di situ tadi Pak Ruli di dalam satu slide yang sekalian disampaikan kepada panitia. Baik Pak Wahyu. Silakan Ibu dan Bapak yang Bu Rianti, silakan Bu Rianti. Terima kasih Pak Ruli. Pak Wahyu, maaf ganggu, mau tanya Pak Wahyu. Tadi seperti disampaikan kan bahwa kalau misalkan yang MUK-nya itu menilai sesuai dengan kepangkatannya gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan IPM dia bisa IPP dan IPM gitu ya Pak. Nah kalau misalkan ini ada yang mau mengajukan IPU, tapi MUK-nya nggak punya IPU, itu bagaimana Pak Wahyu? Oke, jadi yang calon aplikannya mau mengajukan ke IPU, kemudian dari MUK-nya sendiri dia tidak bisa tidak ada IPU ya. Ya. Nah, tentunya secara rule of game-nya itu tidak bisa. Biasanya dia meminjam satu orang sebagai jumper, jumper ya. Jumper. Jadi misalkan tadi BK mesin dengan BK perkapalan itu agak mirip. Jadi misalkan BK perkapalan tidak ada MUK yang utama, dia minjem dari MUK yang mesin, kemudian dia menilai dari aplikan tersebut. Dan tentunya diharapkan dari para BK semua itu ada satu atau dua orang yang sudah IPU, sehingga nanti tidak mengganggu pada saat proses-proses ke depannya, karena nanti ini akan banyak nih. Jadi jumlah anggota kita sudah meningkat, aplikan juga akan bertambah. Nah, tentunya kita minta untuk peningkatan dari para MUK untuk lebih meningkatkan IP-nya. Begitu Bu Rianti. Ya, Pak, maaf menyambung lagi Pak. Kalau tadi saya nggak salah dengar itu kan satu calon aplikan itu kan dinilai 3 ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk IPU yang kita belum, misalkan MUK-nya sama sekali belum punya IPU, pinjam IPU dari luarnya hanya 1 ya Pak berarti? Ya, ya bisa 3 juga sebagai jumper aja. Untuk aplikannya yang ngajukan tidak semuanya pasti IPU ya.
pasti Iya. banyak ada beberapa yang IPM. Jadi misalkan dia jumpernya itu satu aplikan itu 3, satu IPU, berarti dia pinjam untuk tiga IPU. Oh, baik Pak. Nah Pak, satu lagi Pak, mohon maaf. Kalau misalkan MUK-nya masih terbatas baru tiga orang begitu ya Pak. Kemudian salah satu dari MUK-nya ini sendiri mau naik begitu Pak. Jeruk makan jeruk ya Pak kalau menilai sendiri gitu. Itu kita pinjam juga ya Pak ya. Ya, maksudnya jeruk makan jeruk ini Jadi misalkan penilai tiga, kan ada tiga MUK gitu ya Pak ya. Nah, salah satu MUK-nya ini mau naik, misalkan dari IPM dia mau ke IPU gitu Pak. ya Artinya kan boleh menilai dirinya sendiri dong ya Pak. Sebagai ya ya nggak boleh sebagai aplikan dan sebagai penilai gitu kan. Tapi kan kurang jadinya kan Pak. ya Karena kan biasanya ya, dinilai itu jumper tadi jumper. pinjam Jadi lagi ya Pak ya. ya pinjam lagi untuk menilai dirinya sendiri. Kayak ini dulu BK kewilayahan apa ya waktu awal berdiri dia kita sebagai jumper untuk BK sipil membantu kewilayahan sehingga nanti BK kewilayahan itu sekali itu langsung sudah naik tiga orang dulu yang sudah IPU. Nah, baru nanti melahirkan yang berikutnya. Itu nanti di antar teman juga kita wawancara. Jadi antar teman kita wawancara dari IPU yang 3, yang satu lagi teman kita calon MUK itu mau wawancara untuk menaik jadi IPU, dia diwawancara oleh temannya sendiri. Begitu. Jadi peer to peer gitu tetap. Oke. Gitu. Terima kasih Bapak Matur Nuwun, Pak. Terima kasih Bu Rianti. Ada lagi Ibu dan Bapak, silakan. Pak Arya. Silakan Pak Arya. Oke, Assalamualaikum Pak Wahyu. Izin Pak bertanya. Waalaikumsalam. Mungkin bukan bertanya, mungkin agak di luar topik sedikit Pak Wahyu. Cuman mau minta share informasi. Untuk PII itu apakah kita pernah untuk professional indemnity Pak, untuk ada fasilitas untuk insuran. Tadi kan saya dengar ada kasus hukum tadi yang Pak paparkan tadi sebelumnya. Apakah pernah dipakai, terus prosedurnya seperti apa itu kalau dari salah satu anggota ada yang butuh bantuan hukum dari sisi profesinya? Ya, di PII ada yang komite yang untuk bantuan hukum. Nah, jadi bila mana kasusnya itu terkait jadi kayak ada keruntuhan bangunan, ya kita biasanya menurunkan tim untuk penyelidikan. Jadi menurunkan tim untuk penyelidikan apakah yang salah itu insinyurnya di dalam bidang perencanaan atau pelaksanaan. Dalam itu nanti dari PII akan melakukan pembelaan, gitu Pak. Jadi ada namanya Pak Sarwono kalau nggak salah ya, Pak Sarwono yang bagian untuk pembelaan kasus konstruksi. Dia sudah masuk, dia kalau nggak salah sudah forensik ya di. Ya, dia dulu tenaga ahli staf ahli menteri bidang KPU itu. Gitu Kenal, Pak. Pak. Ya, makasih Pak informasinya. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Ingin bertanya boleh Pak? Silakan Bu Rini. Ya, saya tanya lagi Pak. Terkait dengan sistem FAIP yang pakai sistem begini, jadi kan artinya Simponi. Data Simponi ya, data dimasukkan oleh aplikan gitu ya. Kemudian data yang dimasukkan dalam sistem itu apakah sudah mempunyai nilai bayangan atau sama sekali belum sehingga dinilai oleh MUK? Karena kan kalau dia ternyata isiannya itu kurang dari sampai batas 600 begitu ya, berarti masuknya IPP. Nah, itu membagi dia kategori IPP atau bisa kategori IPM, apakah bisa terlihat di dalam sistem atau ditentukan dari tim MUK-nya, Pak? Baik. Jadi yang pertama itu namanya yang dikatakan penilaian awal itu pre-score ya Bu ya. Pre-score. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, itu tadi namanya adalah pre-score. Sebentar, ini saya coba untuk menjelaskan yang dimaksud tadi.
Jadi pada saat kita masuk, ya pada saat kita masuk ini saya share, ya. Nah ini pada saat kita masuk tadi ini kan sudah ada profil, semua keanggotaan, kita sudah ngisi FAIP kan. Nah pada saat kita ngisi FAIP di sini, ya saya sebagai aplikan nih ceritanya. Nah ini sudah masuk ke dalam save and continue kan. Kemudian di sini ada lampiran 2, kemudian ada rekap. Nah, ini yang tadi Ibu tanyakan, nilai yang diperoleh sementara. Jadi nilai diperoleh sementara, misalkan gini, untuk pengalaman misalkan kita ambil 15 atau 16 tahun. Secara logik kalau 15 tahun tentu pengalamannya sudah banyak. Dan begitu dia misalkan di prescore di sini yang hijau, ini kan minimal IPM ya. Di W3-nya IPM 600, W2-nya 900. Nah, misalkan tadi ini batasnya nih 58. Kemudian wajib 3-nya ini 0, kosong. Berarti ini dianggap salah isi. Nah, biasanya LSKI itu begitu dia ngelihat dari sininya prescore, kita langsung reject. Mohon maaf, kita langsung reject ke aplikannya. Nah, kenapa kita langsung reject kembali ke aplikan? Kita tidak mau membebani MUK dengan penilaian seperti ini. Jadi kita reject dulu ke aplikan, nanti dia akan bertanya, kenapa kami balik lagi? Dia akan nanya ke namanya helpdesk LSKI. Kemudian nanti kita terangkan bahwa ini supaya diperbaiki. Oke, dia perbaiki. Dia kirim ulang, kalau dia kirim ulang masih tetap yang sama, kedua, ketiga, kita lepas ke MUK. Nah, tergantung nanti MUK menilainya bagaimana. Gitu. Jadi penilaian yang sudah seadanya, karena kita sudah kasih kesempatan, pertama, kedua, untuk diperbaiki, kita tahu kesalahannya bahwa ini W2-nya tidak mencukupi, W3-nya tidak mencukupi, tapi masih dilakukan seperti hal itu, udah kita lepas ke MUK, silakan MUK untuk menilai apa adanya. Begitu. Dan ini salah satu contoh kebetulan tadi ini mana ya, ada apa namanya, contoh sebentar, contoh ada FAIP ya, FAIP yang sudah ada di sini. Nah ini kita lihat. Ya, ini contoh salah satunya ya. Nah, dia sudah mengisi ya, dia sudah mengisi dengan lengkap semua ini dari, jadi tadi isian yang tadi yang aplikan Bu dalam berbentuk di sini kita namanya save as di print, tapi di situnya PDF. Nah, jadi tidak di print tapi dia masuk ke save as-nya. Nah, dia seperti ini hasilnya nanti. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, nanti ini di MUK, di dalam MUK masing-masing BK hasilnya akan sama, dan Bapak Ibu tinggal melihat bagaimana dia penilaiannya. Nanti mungkin diajarkan Pak Ngadianto bagaimana cara penilaiannya. Nah, di sini secara global kita bisa melihat bahwa ini sudah benar, tapi di dalam kompetensinya ini kita lihat masih sedikit yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan kita lihat ini masih sedikit. Nah, ini tadi juga sudah saya coba sampaikan kepada aplikan ini untuk diperbaiki kompetensinya sehingga nanti dia bisa perbaikan. Dan uraian di sini, uraian singkat dan tanggung jawabnya ini yang kita perlukan bagaimana supaya kita tahu bahwa tugas dan job desk-nya mereka itu sesuai dengan jabatan dia. Nah, jadi misalkan ada kemarin juga pernah kita wawancara seorang manajer, dia melakukan gambar teknik sendiri, kemudian ternyata begitu kita investigasi itu dia mempunyai karyawan cuma 3 orang ya, dengan perusahaan seperti 3 orang, jadi dia merangkap menggambar, dia merangkap menghitung, merangkap mengawasi, jadi masih perusahaan kecil lah. Nah, hal ini berarti sistem manajemennya 5M, man, money, method, material, mesin, itu belum terlaksana. Dan kemudian juga dia pembagian distribusi kerja juga belum berjalan dengan baik. Demikian Ibu.
Berarti kalau boleh saya ambil sedikit kesimpulan itu sortiran pertama itu dari LSKI ya Pak ya? Yang tahu bahwa ini harus di-reject dulu, oh ini boleh diteruskan ke MUK begitu ya? Ya, jadi begitu dia daftar KTA, dia sudah tersaring di KTA. Kemudian masalah pembayaran di bagian keuangan. Nah, kemudian setelah itu begitu dia cek semua pengisian FAIP masuk ke dalam LSKI. LSKI melihat syaratnya apa aja. Jadi terkait dengan ijazah, terkait dengan KTP semuanya itu sudah harus lengkap, baru dia masuk ke dalam FAIP-nya. Kita lihat di dalam hal itu untuk preskornya bila mana sudah tidak memenuhi kita reject, balik langsung ke aplikan. Dari aplikan akan mengirim balik lagi kepada LSKI lagi, kemudian disampaikan kepada MUK. MUK melakukan penilaian, setelah itu MUK melakukan penilaian, keluar berita acara, masuk ke LSKI, dari berita acara tersebut baru kita bisa melakukan pencetakan. Begitu. Baik, izin satu lagi Pak. Ya. Kalau seandainya ini sudah menilai, karena saya juga kebetulan lagi di Teknik Perminyakan Trisakti Pak, jadi memang saya mewakili prodi Teknik Perminyakan untuk informasi ini. Nah, kemarin itu beberapa dosen-dosen junior itu memang sudah mulai mengisi. Nah, sekarang kalau saya berpikirnya begini, seandainya dia mempunyai nilai antara 600 sampai 3.000 belum bisa IPM. Lalu seandainya mungkin tercatatnya 2.500, berarti dia tetap mendapatkan IPP. Nah, apakah angka dari 600 ke 2.500 ini hangus atau dia bisa teruskan sehingga bisa mendapatkan poin lagi untuk naik menjadi IPM? Bagaimana, Pak? Pengalaman berapa tahun? Mohon maaf. Oke, dari pengalaman ada yang dosen muda memang di bawah 10 tahun, ada juga yang sudah 15 tahun, yang baru ngisi FAIP sekarang. Oke, jadi yang pertama kalau dia sudah 15 tahun ternyata untuk preskor awal ya, ini baru preskor ya, jadi preskor itu nilainya hanya sementara dan bukan nilai yang realitas ya. Jadi itu pasti ada beberapa kompetensi yang tidak tercapai. Jadi misalkan begini, izin, ini tidak tercapai nilainya, yang ini, ini tidak tercapai nilainya, yang sebelah kanan ini. Nah, nilai ini tidak tercapai. Tidak tercapai nilainya, artinya dia belum bisa untuk di sini kan misalkan tadi untuk IPM itu 900 ya, dia mungkin salah isi menjadi 750 dan tentu dia langsung masuk ke IPP. Nah, biasanya saya kan mengadakan sosialisasi itu tiap minggu ya untuk cara pengisian FAIP, tetap gencar. Nah, saya coba akan bantu. Jadi misalkan bagaimana cara untuk pengisian FAIP. Biasanya setiap minggu untuk mengisi secara free untuk online, begitu Bu. Jadi bagaimana cara pengisiannya? Misalkan Ibu punya ada tim berapa orang, saya bisa langsung. Biasanya kita open kemarin sampai 180 orang untuk yang pengisian simfoni. Online gitu Bu. Oh iya, iya ini salah satu pengalaman dari saya pribadi juga, waktu itu dari Pak Ngadianto ya, yang Pak Ngadianto yang memberikan sosialisasi ke Perminyakan Trisakti. Nah setelah saya masukin lalu dihitung, ya itu tadi ternyata dari asesornya bilang ini kurang sedikit untuk ke IPU gitu. Nah, saya ya sudah berarti ikut aja IPM. Nah, sekarang dapatnya IPM. Coba tadinya juga saya juga berpikir ini kurang sedikitnya ini berapa begitu? Apakah itu sudah terhitung nilainya hangus? Misalkan waktu itu mungkin tidak bisa mencapai 6.000, mungkin hanya 5.000 begitu ya. Jadi ada selisih 1.000 yang kurang itu. Nah, ini juga sama aja dengan kemarin ada adik-adik dosennya itu juga tanya gitu ke saya, seandainya nggak mencapai IPM, kurang dari IPM, apakah itu hangus Bu?
Waduh, saya juga Enggak hangus. nggak hangus Enggak ya. hangus, Jadi bisa hangus, tidak. kan? Jadi kalau pengalaman masih berlanjut, masukin aja terus. Oke. Nanti namanya itu edit. Oh iya, diedit ya. Baik. Edit. Siap. Terima kasih, Nambahkan. Pak. Oke. Ada lagi? Silakan Pak Ruli. Terima kasih Pak Wahyu. Sepertinya ini sudah mulai menjurus ya peserta nih. Iya, Menjurus sudah ke mulai arah fokus. Ya, mudah-mudahan ini bisa survive nanti sampai besok. Iya, iya. Ada Pak Rustandi, silakan Pak Rustandi. Terima kasih Oke. Pak Ruli, Pak Ya. Wahyu. Ya. Mungkin tadi saya kurang mengikuti Pak. Tadi yang pre-score itu yang buat siapa Pak ya? LSKI? Pre-score itu yang membuat itu by komputer Pak, program. Oke. Jadi Itu program, jadi atas yang dimasukkan sama aplikan. Ya. Oke. Jadi itu yang dimasukkan dari aplikan, keluar pre-score. Nah, nanti setelah pre-score itu nanti dinilai ulang oleh MUK. Jadi biasanya pre-score dengan MUK itu berbeda. Jadi misalkan pre-score di situ ada yang mencapai 12.000, 15.000, nah itu by komputer. Nah, tetapi begitu dilihat di MUK itu bisa mencapai 4.500, 4.800, karena kan itu dilihat dari pengalamannya yang berjalan. Sedangkan komputer berdasarkan klaimnya dia. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Mungkin Pak Wahyu, boleh tanya Siap. Pak? Oke Pak Arya. Hadi Pak dari BKT. Oh Pak Hadi. Pak. Hadi mana? Oh yang bawah ya. Iya. Pak Wahyu, silakan Pak Hadi. tolong dibantu. Ya, ini ya. Untuk MUK itu sendiri itu sistem koordinasinya bagaimana ya? Artinya gini, itu dibekali bagaimana MUK itu satu pasti kan punya data CV-nya ya yang Data sudah CV, valid ya. Ya. Itu kapan diperolehnya dan kita punya akses ke dalam file-nya atau bagaimana? Terus yang kedua, minimum requirement-nya, pertanyaannya apakah sudah ada misalkan minimum pertanyaan untuk beberapa hal yang tadi ya, yang W1 sampai dengan P11 itu mungkin kan akan dieksplor lebih lanjut kan, waktu wawancara. Dan yang ketiga itu kan ada 3 MUK, berarti penilaiannya nanti akan rata-rata dari masing-masing kali ya? Atau bagaimana? Jadi begini Pak, di dalam sistem BK itu di bawahnya ada MUK. MUK ditugaskan oleh ketua BK. Nah, di dalam institusi itu ada namanya tim administrasi Pak. Jadi tadi tim sertifikasi di dalam BK tersebut. Jadi dari LSKI di send, kita tinggal klik send dari LSKI filenya ke MUK, langsung file tersebut pindah ke akun MUK, akun BK. Ya. Jadi begitu LSKI klik itu sudah verifikasi ya, langsung masuk ke dalam BK. Nah, dari BK ini akan dicek oleh adminnya. Misalkan dia si admin ini ingin berdasarkan dari ketua BK, oh tunggu 5 atau begitu 1 langsung jalan. Ya. Jadi misalkan tadi udah masuk 3 tentu atau 4 lah ya, masuk 4 aplikan. Penilainya itu sudah dipilih oleh ketua BK, si A, si B, si C. Jadi si A menilai 1, 2, 3, 4, B menilai 1, 2, 3, 4, C menilai 1, 2, 3, 4. Ya, itu dinilai. Setelah dinilai, kemudian bila mana mencapai IPM, diwawancara. Misalkan si A, B, dan C menyatakan bahwa si 1 ini sudah wajib untuk wawancara calon IPM. Nah, maka diundanglah yang nomor 1 diwawancara oleh ABC. Nah, kemudian nilainya keluar nih si MUK ABC. Oh, si ini bagus nih, cocok nih, lolos. Terus kedua penilai kedua menyatakan dia cocok. Penilai ketiga, saya kurang puas dengan jawabannya. Berarti 2:1. Nah, 2:1 untuk meloloskan lagi supaya suaranya bulat bisa diberikan tugas.
Ya, jadi selain dia selain 2-1 seharusnya 2-nya sudah menang dibandingin 1, atau untuk menghormati yang 1 lagi, oke kita kasih tugas. Bisa nih dikasih tugas, kasih paper yang menyatakan bahwa untuk meyakinkan bahwa dia bisa lolos menjadi calon IPM. Nah, seperti itu Pak prosesnya gitu. Jadi masih hanya pendapat atau memang ada tabulasi angka? Tabulasi angka, Pak. Nanti Pak Ada ya? Ngadianto yang akan menjelaskan. Oh, Ya, ada kertas kerjanya ya? Ya. jadi ini mungkin sudah pertanyaan dahulu, tapi nanti sesi berikutnya akan lebih Sesi jelas lagi berikutnya, Pak Pak Ngadianto. Handoyo. Siap. Baik, Pak Jadi Ruli, Pak setelah Wahyu. ini Prof. Agustinus akan menjelaskan Prof. Agustinus juga tentang bisa. tata cara penilaian.